Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manisa dengan NIM 2411022. Saya di sini berasal dari kelas 4 PAIA. Baik, di sini saya akan membuat tugas video sebagaimana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Utin Mutia MPD. Baik, di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan soal dari dosen pengampu saya, yaitu soal pertama, jelaskan kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, menjadi seorang guru tidak semata-mata bukan hanya mentransfer ilmu saja, melainkan seorang guru itu dituntut mampu untuk membentuk suatu akhlak spiritual seorang siswa. Di sini ada beberapa kompetensi wajib yang harus dimiliki khususnya guru PAI tadi. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, yang dimana kompetensi ini yaitu suatu kemampuan dalam mengelola bahan pembelajaran. Seorang guru, hal ini berarti tidak hanya mahir dalam menyusun modul ajarnya saja, tetapi seorang guru juga harus mampu memilih metode yang sesuai dengan pembelajaran materi yang dijelaskan, serta harus sesuai dengan latar belakang psikologi peserta didik tersebut. Misalnya kita menggunakan metode pembelajaran ceramah, seperti kita hanya menyampaikan materi kepada murid-murid seperti itu saja, dan melakukan metode lain-lainnya. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, di mana di sini guru merupakan role model utama, yang dimana mencakup serta menampilkan pribadi yang berakhlak mulia, jujur, berakhlakul karimah, serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu ada kompetensi sosial, di mana di sini kompetensi itu mencakup yaitu komunikasi atau berkomunikasi seorang guru atau melakukan berinteraksi sesama muridnya. Nah, hal itu dilakukan secara efektif. Misalnya seperti guru berinteraksi dengan muridnya bagaimana, guru berinteraksi dengan wali muridnya bagaimana, seorang guru berinteraksi dengan masyarakatnya bagaimana. Nah, seorang guru juga harus mampu membentuk rasa persaudaraan di tengah banyaknya perbedaan. Serta kompetensi yang keempat dan terakhir yaitu kompetensi profesional. Nah, kompetensi ini yaitu merupakan penguasaan materi secara mendalam. Guru PAI itu wajib sekali menguasai aspek-aspek utama. Seperti kita tahu, seperti guru PAI itu kan mengenai agama ya. Berarti mestinya seorang guru itu harus memahami tentang Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, serta ilmu metodologi penelitian agama Islam secara mendasarnya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Menurut Anda, seperti apa penyesuaiannya dalam menghadapi era AI seperti sekarang ini? Nah, menghadapi era AI seperti ini, kita sebagai mahasiswa tentunya kita harus serta perlu banget menyesuaikan diri dalam menghadapi era seperti ini. Pertama yang dapat kita lakukan, jangan takut pakai AI, tapi jadikan teman kerja. Nah, di sini jangan salah dulu. Karena AI itu kayak asisten pintar, terus pakai buat bantu kerjaannya yang berulang-ulang, biar kita bisa fokus ke hal yang lebih penting. Maksudnya di sini ya, AI jangan takut pakai AI, tapi jadikan teman kerja. Tapi semata-mata kita boleh menggunakan AI, tapi kita harus tahu kondisi serta situasi. Kita nggak bisa nih serta-merta harus menggunakan AI terus. Kita harus melihat seperti kita mencari bahan ajar. Kita boleh nge-searching dari AI atau dari website yang telah terpercaya seperti itu. Tapi terlepas dari itu, kita nggak boleh sepenuhnya melihat dari AI tanpa harus memfilter hal tersebut. Nah, yang kedua, perkuat hal yang tidak bisa diganti dengan AI. Contohnya seperti ini.
AI kan jago ngitung nih dan cari-cari informasi. Nah, tapi nggak bisa punya perasaan dan ide baru. Nah, nggak bisa punya perasaan dan ide baru tadi. Jadi kita sebagai manusia, kita itu harus lebih jago dong mencari komunikasi, kerjasama, kreatif, serta ngasih solusi. Jadi perkuat hal yang nggak bisa diganti AI. Kalau AI nggak punya perasa, dia hanya bisa tolong temukan jawaban dari ini, dia langsung menampilkan. Serta kita sebagai manusia wajib sekali lebih memperluas isi jawaban dari AI tadi. Maksudnya kita harus memfilter sedikit lah jawaban dari AI itu, tidak semerta-merta kita harus menggunakan AI terus kan, seperti itu. Yang ketiga, terus belajar hal baru. Nah, era AI ini emang cepat berubah. Jadi jangan berhenti belajar, terutama cara kita menggunakan teknologi baru, yang dimana yang bikin cepat belajar dia yang akan maju. Nah, maksudnya di sini kita perlu banget belajar mengenai teknologi baru. Seperti kita ketahui sekarang AI kan berbagai macam kan. Sudah banyak, dari model A sampai Z itu sudah ada. Contohnya seperti sekarang ada ChatGPT, ada Gemini, ada Dola, maupun aplikasi-aplikasi yang bisa menerangkan materi atau menemukan materi secara lebih cepat. Nah, kita bisa juga menghadapi serta menyesuaikan hal ini, seperti kita harus melakukan terus update ilmu dan juga kebiasaan belajar. Teknologi AI cepat berubah, jadi kita harus terus belajar hal baru. Jangan cepat puas dengan ilmu yang kita dapatkan sekarang. Misalnya kita dapat ilmu ini, wah kita dapat ilmu baru nih. Jangan puas dengan ilmu yang kita dapatkan, namun kita harus menggali lebih dalam ilmu itu. Nah, yang selanjutnya yang harus kita tekankan terus seperti sekarang, pakai AI dengan bijak dan juga tanggung jawab. Kita sebagai mahasiswa di sini jangan asal percaya aja pakai AI. Cek lagi, jangan dipakai untuk menipu atau merugikan orang lain. Contohnya ya, seperti sekarang kita banyak menemukan contohnya banyak kita melakukan plagiat seperti itu. Jawaban AI itu langsung dikompasas ke dalam bentuk jawaban tanpa difilter, tanpa disaring, tanpa berpikir sedikit pun. Banyak sekarang orang yang mencari jawaban di AI langsung salin tok seperti itu. Kita tidak bisa menggunakan AI seperti itu, karena apabila kita menggunakan AI seperti itu dapat menghambat kita untuk berpikir kritis. Contohnya saja ya, sekarang banyak anak yang menggunakan AI tanpa mereka harus berpikir kritis. Jadi sewaktu-waktu jika mereka jauh dari teknologi atau handphone tadi, jika ditanya oleh gurunya mereka akan ngeblank. Seakan-akan ini gimana? Ini apa jawabannya? Karena mereka terbiasa hanya menerima jawaban tok dari AI tanpa harus mempelajarinya lebih dalam. Seperti itu. Selanjutnya kita juga harus bisa fokus ke skill yang AI belum bisa gantikan. Seperti AI jago nih mengolah data, tapi lemah di hal seperti berpikir kritis, kreativitas, empati, dan juga komunikasi. Mengingat AI itu kan merupakan sebuah teknologi ya. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil, di era AI ini yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat beradaptasi, bisa bekerja sama dengan AI, serta tetap menjaga sisi kemanusiaannya. Maka dari itu, kita mungkin seorang mahasiswa pastikan menggunakan AI dalam kehidupan sehari-harinya, dalam mengisi tugas-tugas kita itu. Nah, maka dari itu kita harus perbanyakin lagi berpikir kritisnya, mencari ilmu sebanyak-banyaknya, nggak cuma ngandelin teknologi yang sejenis seperti itu. Kita itu butuh relevansi yang lebih jauh. Kita itu harus lebih menggali ilmu lagi yang lebih dalam. Maka dari itu, kita sebagai pengguna AI, kita harus bijaksana serta bertanggung jawab dalam menggunakannya, agar hal itu tidak disalahgunakan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin di sini masih banyak kata-kata yang kurang serta mungkin kurang tepat. Di sini saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.